kadang dikaitkan Deddy Mulyadi ini dengan Jokowi versi 2.0 katanya. 2.0 ya. Nah, saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju dalam part yang ini? Yang pertama, Pak Jokowi nggak senandungnya Pak Deddy kalau ngomong gitu kan. Pak Jokowi kan tipikal yang kalem aja kalau ngomong, pelan bertindak. Orang-orang kita tuh banyak omong kosong. Ya? Ush, mantap. Langsung nyerang ngomong. Saya mau ngomong kasar gak enak. Omong kosong aja lah. Banyak, Mbak. Gak enak kan. Jadi elit kita termasuk intelektual itu terlalu banyak prosedur gitu loh. Tempo ini menurut saya memang sedemikian negatifnya melihat Pak Deddy dan kemudian juga seperti dikatakan Belmondo Pak Jokowi, sehingga dia memang dengan sengaja kalau pakai istilah Anda tadi ngeframe. Oke, kembali lagi di Bocor Kasar Cokro TV. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan teman-teman saya yang sangat luar biasa, Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Halo. Halo, selamat datang Bang Ade, Mas Kajito. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas seputar bocor halus seperti biasa. Kalau di cover majalahnya tuh judulnya Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi. Nah, kalau di YouTube-nya beda lagi. Dari Jokowi turun ke Deddy. Nah, ini kan Lebih bagus yang di YouTube lah. lebih bagus di YouTube ya Bang. Masa Kalau majalah gimana? Jokowi Bang? disebut Mulyono. Mantap. Kita mulai dari belakang dulu. Ya nggak? Betul. Maksudku gini, ya memang katanya sih nama aslinya kan Mulyono. Waktu kecil. Sakit. Nah, ini barangkali Tempo berharap dia sakit lagi. Wah, ini harapan yang salah nih Tempo ini kan berharap orang sakit. Tapi kita akan mulai dari belakang dulu Bang. Ya, ini dari YouTube-nya Tempo yang terakhir itu mereka menyebutnya sebagai sikap opini dari teman-teman Tempo yang mengatakan bahwa Enggak, sebetulnya tapi topiknya ini apa? topiknya mereka jadi ada investigator lah kita menyebutnya dari teman-teman jurnalis Tempo yang mengikuti Deddy Mulyadi selama berkegiatan di Jawa Barat. Oh, Jadi mereka menceritakan tentang ternyata Kang Deddy itu punya tim kameramen sampai 2 tim katanya. Terus Kang Deddy itu punya kereta kencana yang kereta kencana dipinjamkan kepada Pak Jokowi. Nah, jadi banyak cerita-cerita yang hasil investigasi jurnalis Tempo mereka ceritakan. Tapi memang di akhir dibocor halus ya. dibocor halus, tapi di akhir videonya sekitar 30 menitan itu tiba-tiba ada semacam orang masuk lagi. Ini yang mereka bilang Stefanus Pramono. Pramono itu kayak pemretnya gitu ya. Ya, Dia pelaksana. Terus Tapi dia kayaknya bos di antara Iya, di antara mereka tuh bosnya. kelihatan gaya bosnya. Kan yang pertama itu kan yang muncul 3 orang itu. Iya, 3 orang. Si Cica siapa gitu bertiga itu kan. Terus Stefanus datanglah si bos. Si bos nih om bos. Nah kan. Terus kemudian di akhir itu dia menyatakan begini, si Stefanus ini akan memberikan opini atau sikap Tempo terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dari sepanjang investigasi cerita kegiatan Deddy Mulyadi ada semacam simpulan bahwa kita menghindari kepemimpinan populisme. Ini kata si Stefanus. Nah, kira-kira begitu. Kita mulai dari Mas Kajito dulu. Gimana Mas Kajito melihat bocor halus pada hari kemarin? Ya. Jadi saya melihat sekali lagi Tempo itu sibuk membuat framing, terutama tentang populisme. Saya nggak tahu latar belakang Stefanus dan yang lain-lain ya, latar belakang studinya ya. Tapi kalau kita mengacu pada ilmuwan politik, misalnya Ernesto Laclau misalnya. Mantap, ini mahasiswa S2 politik ya begini. Keahliannya tuh nyebut-nyebut nama orang. Mantap. Enggak, kan ada basis data. Iya. Saya begini, saya nggak ngarang. Benar. Jadi kalau mengacu pada pendapat ilmuwan politik, sebenarnya populisme itu nggak negatif, nggak positif. Bahkan kalau menurut Laclau itu malah positif. Menurut dia malah positif. Setuju. Karena dia Marxis ya. Jadi menurut dia Marxisnya siapa nih? Marxis dia penganut Marx. Siapa sih? Si Ernesto Laclau tadi. Yang Anda kutip itu. Yang saya kutip tadi. Terbelakang itu. Dan menurut dia populisme itu positif sebagai pendobrak, sebagai antitesis terhadap liberalisme yang tidak berpihak ke masyarakat gitu loh. Karena kata populis kan dari kata populenya ya, populasinya. Jadi berorientasi kepada rakyat. Ya.
Jadi secara saintis, secara keilmuan, populisme itu sebenarnya nggak negatif, juga nggak positif. Ya. Kita harus gitu dong. Nggak dengan sendirinya ya. Itu netral lah. Itu netral. Kalau kata Rocky Gerung, resultantenya 0. Kira-kira gitu. Bahasa Rocky Gerung bukan bahasa saya, Bang. Saya juga nggak ngerti itu. Setelah dia mengutip ilmuwan barat itu, Argentina dia. oh Argentina. Argentina ya. Dia Rocky Rocky Gerung. Rocky Gerung ini banyak. Anu, Bogor. Lanjut ke situ. Oke. Enggak, dia Sentul. Oh, Sentul ya. Saya bercanda dong. Dekat Lanjut. ke Bogor udah. Dekat. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau mengacu pada definisi secara saintis itu sebenarnya ya begitu. Memang secara populer ya, pengertian secara populer, populisme itu didekati dengan cara negatif. Seolah itu demagogi, oportunistik gitu loh, penghasutan gitu ya, yang mengejar keuntungan semata. Jadi rakyat tuh hanya dijadikan alat. Itu pengertian populernya, tapi secara saintis, secara keilmuan tuh nggak begitu sebenarnya. Nah, Tempo menurut saya terjebak pada pengertian populer ini. Kemudian, kalau kata si Ernest tadi ya. Ernesto Laclau. Nah, dia mengatakan bahwa populisme itu artinya adalah seorang pemimpin yang mengadopsi kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat gitu ya. Iya, artinya gini, populisme itu kan politik antagonistik ya. Ada kelas di sana, bukan kelasnya Marx. Ada kelas rakyat murni istilahnya, atau rakyat bermoral. Lawannya adalah elit korup, elit bejat gitu loh. Secara definitif begitu Bang disebutnya. Oke. Jadi rakyat marginal tadi, rakyat yang murni tadi itu terpinggirkan, bahkan di negara-negara yang menganut demokrasi liberal gitu loh. Maka muncullah populisme ini. Pemimpin yang populis. Awalnya bagus, memang kemudian ada orang macam Trump, itu populisme juga Bang. Ada Hugo Chavez, populis juga. Prabowo populis juga. Jokowi populis juga. Artinya demokrasi modern kita hampir semua ya populisme sebenarnya ya. Makanya kalau menurut enggak dong, kalau itu adalah pemimpin-pemimpin yang lebih mempertimbangkan kepentingan para pengusaha, nggak bisa dong disebut populis. Menurut pengertian populer, pemimpin yang mengatasnamakan rakyat, yang populer di mata rakyat ya, yang mengatakan saya anti oligarki, ya itu populis, sebutannya begitu ya. Makanya siapapun yang populer di mata rakyat kemudian dilabeli sebagai populis, gitu kan? Meskipun definisi ini kalau dikontrakan atau kontraskan dengan definisi secara keilmuan tadi sebenarnya beda gitu kan. Nah, Tempo memakai kita pakai yang definisi yang scientific aja lah, yang merujuk pada Ernest something Laclau tadi. Ya. Jadi mestinya kalau kita pakai pendekatan saintis, populisme itu nggak buruk. Kalaupun kemudian dijadikan alat ya untuk menjadi buruk, misalnya seperti Trump, itu kan orangnya, bukan pendekatannya gitu loh. Nah, memang ada politik antagonistik tadi, ada pihak yang seolah-olah dimarginalkan, kemudian ada pihak yang dilawan. Misalnya kasus di Trump itu kan dia menggunakan populisme kanan dia kan, kelompok-kelompok konservatif didekati, kemudian imigran dimusuhi, itu memang nggak boleh. Politik semacam itu nggak boleh kan. Tapi kalau kita melihat Deddy Mulyadi, sebenarnya Deddy Mulyadi itu kalau kita pakai pendekatan populer pun Bang, populismenya itu enggak. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu kadang mengkritik rakyat gitu loh. Ya. Kalau populisme secara umum yang dipahami orang-orang itu kan rakyat itu didewa-dewakan, salah pun dibelain. Semuanya demi rakyat, ngutang demi rakyat gitu loh. Semuanya, apapun keputusan rakyat itu benar. Kan gitu. Tapi Deddy Mulyadi enggak. Kan saya lihat dia masih ada poin-poin yang rakyat juga bisa salah gitu loh. Pemimpin juga bisa salah, tapi rakyat juga bisa salah, buang sampah sembarangan. Ya, tapi kalau kita lihat nih misalnya ya, apa yang dikatakan karena tadi Belmondo langsung loncat ke belakang ya, yang tentu aja sebetulnya harus diberi catatan juga nih. 3 orang mula-mula bicara nih, si para jurnalis Tempo ini. Ya. Terus tiba-tiba di ujung datanglah Pramono kan? Sebagai penutup. Ya. Nah, sebetulnya menurut saya munculnya Pramono itu agak mengganggu jadinya. Karena tiba-tiba dia mengambil kesimpulan bahwa populisme yang diambil Deddy Mulyadi itu jahat, bahaya. Tidak menjawab akar masalah, hanya untuk menarik simpati.
permukaan dia bilang kan. Yang sebetulnya menurut 3 orang Tempo sebelumnya yang ngomong di Bocor Alus itu, yang si Cica dan kawan-kawan, saya rasa sih nggak sejauh itu ya kesimpulan mereka. Mereka nggak bilang bahwa kebijakan-kebijakan Dedi itu hanya untuk meraih simpati. Nah cuman masalahnya memang si Pramono ini nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di ujung. Dia nggak muncul di diskusinya dari awal. Kenapanya saya nggak ngerti nih. Kan bisa aja dia ikut dari awal kan. Dan itu muat kok buat 4 kursi. Kalau kita kan, kenapa kita cuma bertiga? Ya karena memang jatah Mas Warsa 1 minggu lagi kan. Soalnya kalau kita, kalau ada 1 lagi, mic-nya kurang. Jadi kalau ini nih, sedih banget bang. Kalau 4 tuh, jadi ngomongnya Bang Adi bisa pinjam, gitu loh. Ini namanya juga kita kan gerakan masyarakat ini, bukan sesuatu yang tadi yang kalau pakai istilahnya gitu apa, konglomerat ya, elit korup. Elit korup. Kita bukan elit korup nih, kita populis nih. Istilah kamu itu Mas. Tapi kembali ke Anda ya. Jadi all of a sudden Pramono itu mengatakan bahwa ini nggak beres nih. Populis. Nah, Anda menjelaskan karena populismenya sudah diselewengkan dari arti aslinya gitu kan? Betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara populisme ya dia bebas nilai, nggak positif, nggak negatif sebenarnya kan. Dia hanya sebuah gerakan, sebuah corak politik yang ingin mendobrak tatanan. Atau ginilah, kalau demokrasi secara umum itu kan lewat perwakilan Bang, ada wakil rakyat. Nah pemimpin populis biasanya memotong ini, dia langsung, ini kok lama banget sih, langsung lah kita bikin gitu loh. Biasanya begitu. Nah ini yang kemudian jadi konflik kan antara demokrasi yang mapan tadi dengan demokrasi yang populis ini gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak negatif, kecuali seperti Chavez misalnya mengatasnamakan rakyat, ternyata dia korup gitu loh. Oh Chavez Venezuela? Oh dia tuh korup? Ya, wah ini mulai disebut-sebut begitu. Ini borjuis ini. Disebut-sebut tapi korup. Saya mau tanya nih, karena Belmondo ini kan termasuk orang yang biar bagaimanapun kan berinteraksi lah sama gerakan-gerakan mahasiswa dan segala macam. Sebenarnya semangat anti orang kaya itu, semangat anti borjuis korup tadi, itu kuat nggak sih di kalangan anak muda di Indonesia? Borjuis korup ya kuat lah Bang. Kalau borjuis korup ya kuat. Ya kalau borjuis korup ya borjuis lah, nggak pakai korup. Anti orang kaya gitu, anti pengusaha besar itu. Saya bukan tipikal orang yang mudah anti sama hak orang untuk yang Anda lihat di kalangan. Sebenarnya sih sekarang itu pada masa atau momen di mana orang seumuran saya melihat orang kaya tuh kayaknya tuh udah mulai acuh tak acuh ya, maksudnya udah ya udah kayaknya urusan lu doang deh. Gua mau marah pun, gua mau kesal pun, mau melakukan apapun kayaknya nggak ada harapan juga ke sana. Bagus gua mengurusi diri sendiri. Jadi jatuhnya tuh forwardnya tuh liatnya ke dirinya sendiri gitu, nggak melihat kekayaan orang. Apakah kesal? Saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri pribadi nggak kesal. Tapi kalau saya melihat kayaknya orang udah karena Anda udah kaya. Enggak juga. Saya orang biasa aja Bang. Saya orang biasa. Dia bagian dari elit maksudnya. Enggak Bang, saya juga atau sedang menuju ke sana. Enggak ke sana. Jadi saya nggak punya kekesalan. Tapi kalau misalnya kaya korup ya kesal, kaya jahat ya kesal. Kayak Mas Kejito bilang kan, apa tadi bahasanya? Elit korup. Elit bejat. Nah, itu ya kesal. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengen kaya silahkan aja, saya nggak ada masalah. Gitu Bang, gitu. Karena gini, kan tadi Anda menyebutkan Marxis dan kiri gitu ya. Kan kalangan itu memang punya kecenderungan sih untuk kan kelas ya. Ada kelas borjuis, ada kelas proletar, kira-kira kan begitu ya. Nah, kelas borjuis ini pada dasarnya karakternya tuh eksploitatif. Memang mengeksploitasi. Makanya orang miskin itu menderita di bawah si orang-orang kaya ini. Memang jahat gitu di mata mereka. Nih kalangan ini nih kayak kalangan Anda nih. Kok saya Bang? saya baru apa sih nggak punya apa-apa Bang? Oke, itu. Nah, tapi kembali ke tadi ya, Jit ya atau Bel. Nah, kalau dalam pandangan Anda ya, kan dia melihat sebagai ada 2 kelas nih. Ada kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Oke. Nah, sebetulnya orang kayak Deddy Mulyadi ini berada di mana sih? Dia itu sebetulnya, betulkah dia seorang yang sebetulnya sekedar mencari hati orang-orang kelas bawah?
kan istilah dia gitu, mencari, dia nggak pernah tuduhannya Tempo ya, Dedi ini nggak mencari akar masalah, dia cuma ke permukaan aja, solusi praktis, misalnya anak bandel dia bilang, nah anak bandel ini dikirim ke barak, padahal akar masalahnya bukan di soal barak, tapi karena kemiskinan, pengangguran. Nah dalam pandangan Anda nih, ya bisa nggak kita mengatakan bahwa ya orang seperti Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin ini punya kecenderungan untuk bersikap seperti itu, populis yang menipu sebetulnya. Oke. Mau dari siapa dulu, Mas Kajito atau saya dulu? Kalau dari saya yang pertama, memang kita mulai dari anak yang masuk barak dulu ya, Pak. Saya nggak tahu apakah ini salah atau ini benar. Saya nggak mau menilai ke itu. Tapi bagi saya ini hal yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kan banyak tuh, pertama orang-orang yang kontra dengan keputusannya Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak ke barat karena itu bukan jawaban katanya. Banyak lah yang menilai. Komisi Perlindungan Anak misalnya atau Komnas HAM setuju. Komnas HAM nggak setuju. Menteri HAM yang setuju. Menteri HAM yang setuju. Saya kembali. Pigai setuju. Nah, maksud saya adalah ini kan banyak yang bilang gini, Kang Deddy Mulyadi ini melanggar Undang-Undang Sisdiknas katanya karena tidak sesuai dengan apakah militer itu adalah lembaga pendidikan untuk anak-anak. Tapi di satu sisi saya lihatnya jadi menarik karena satu, Kang Deddy Mulyadi ini kan udah mendapatkan izin dari orang tua, bahkan orang tuanya ini support sebenarnya anak-anak. Ngirim. Kalau bisa anak saya juga dikirim katanya. Kalau bisa anak saya juga ini bandel parah nih Pak. Kalau bisa dikirim. Jadi ada. Kira-kira Anda dikirim nggak sama orang tua Anda? Mungkin. Terus ada tren kemudian yang muncul di kalangan anak-anak Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi ini kalau nggak anaknya nggak mau makan, bandel kita kirim ke barat. Ada semacam fenomena sosial di sana yang terjadi. Apakah ini salah sama benar? Sekali lagi saya bilang nggak tahu. Tapi apakah ini menarik? Tentu menarik. Karena ini semacam terobosan yang menurut saya juga perlu dilakukan. Kalau nggak pernah dilakukan, ya nggak akan pernah ada perubahan, kan itu aja. Kan pembahasan itu selalu berputar-putar di Senayan, di DPR. Dan Undang-Undang Sisdiknas itu kan sebenarnya sesuatu yang harus di-challenge. Apakah sebenarnya ini berhasil nih untuk anak-anak Jawa Barat? Ya kalau nggak berhasil, jangan-jangan jawaban Deddy Mulyadi benar gitu. Jadi jangan sampai hal semacam apa yang Deddy Mulyadi lakukan ini hanya terjadi pada perdebatan di kanal-kanal media gitu. Harusnya ini sebuah kesenayan. Harusnya Menteri Pendidikan Dasar Menengah bawa Undang-Undang Sisdiknas uji aja gitu. Maksudnya, yang bilang ini bertentangan sama Sisdiknas itu siapa? Saya nggak tahu Bang, ini abang-abangan di atas. Bukan menteri ya? Bukan menteri. Cuman kan banyak yang argumentasinya ada di medsos, ada di medsos tuh banyak berkeliaran gitu. Maksud saya ini kan sesuatunya sekarang posisinya menurut saya ini posisinya kalau dalam undang-undang atau dalam hukum itu tuh ngambang. Sesungguhnya kan belum atur, belum ada yang berani uji itu. Sedangkan beberapa tokoh politik mendukung Deddy Mulyadi dan saya melihat kan saya lihat juga video-videonya kan. Ada juga yang berhasil, ada juga yang katanya tidak berhasil. Jadi ada hasil yang menurut saya berhasil dan tidak berhasil. Menurut saya hal-hal semacam apa yang Deddy lakukan ini tentu harus diuji aja. Apakah tetap dilakuin, dilakuin aja. Jangan-jangan Deddy menjadi jawaban kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang, kan Deddy juga kemarin buat statement atau saya lihat di sosmed itu dia bilang gini, kalau memang iya kata Deddy, KPAI saya challenge untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat, bisa nggak katanya? Kalau nggak bisa jangan ngomong katanya. Nah menurut saya pemimpin semacam ini apakah jadinya populis? Tentu terlihat populis kan. Apakah populismenya menjadi salah? Harus diuji. Tapi apakah Deddy Mulyadi melakukannya? Saya merasa pemimpin hari ini semacam Deddy Mulyadi harus lakukan itu. Nah satu lagi Bang yang tentang Deddy Mulyadi ini. Kadang dikaitkan Deddy Mulyadi ini dengan Jokowi versi 2.0 katanya. Nah, saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju dalam part yang ini? Yang pertama, Pak Jokowi nggak senandungnya Pak Deddy kalau ngomong gitu kan. Pak Jokowi kan tipikal yang kalem aja kalau ngomong, pelan bertindak. Nggak berani berkonflik. Tidak berani. Jangan katakan tidak berani. Memilih. Tidak memilih untuk tidak berkonflik. Sekarang aja lagi ngelapor ijazah palsu. Cuman maksud saya berbeda. Setelah 10 tahun loh. Setelah 10 tahun. Nah beda kalau menurut saya. Bedanya tuh Pak Jokowi itu adalah tipikal orang yang tenang, menyampaikan sesuatu. Dan gaya-gaya politik sirkus Pak Jokowi ini orang yang langsung bertindak. Dan dia menjadi center of media. Media tuh nyorotin dia. Tapi kalau Kang Deddy, ini adalah tipikal orang yang ngomong orang terus. Kalau kata Mas Kajito tadi, bukan hanya dia yang bisa salah. Jangan-jangan rakyatnya juga bisa salah. Gitu. Dan dia melakukan itu dengan media yang dia ciptakan sendiri. Salah satunya akun YouTube-nya. Jadi ada dua hal berbeda nih. Nah itu yang poin saya Bang. Masalah apakah anak-anak cocok di barat dan dia populis, benar atau salah. Satu lagi dia nggak sama dengan Pak Jokowi. Itu gambaran saya. Gimana Mas Kajito? Terkait barak militer itu menarik ya. Jadi kan
orang-orang kita tuh banyak omong kosong. Ya. Wih, mantap. Langsung ngomong. Saya mau ngomong kasar gak enak. Omong kosong aja lah. Banyak, Mbak. Gak enak kan. Jadi elit kita termasuk intelektual itu terlalu banyak prosedur gitu loh. Ya. Kalau mau bikin ini harus di studi dulu inilah ini dipersiapkan. Kita sudah kayak gitu tapi nggak jalan pada akhirnya. Anggarannya keluar tapi programnya nggak jalan gitu. Sementara tuh ada anak-anak bolos sekolah, ada yang pakai narkoba, ada yang bacok orang, bagian motor, mabuk, seterusnya, pergaulan bebas, ngegame terus gitu loh. Nah, ini gimana nyelesainya? Guru angkat tangan, orang tua angkat tangan, polisi apalagi angkat tangan juga kan. Kalau sedikit-sedikit dimasukin penjara, penuh penjara, nggak mungkin ya. Akhirnya anak-anak ini menjadi, kita harus memakai diksi liar, katakanlah begitu, meskipun nggak pas ya. Anak-anak ini menjadi nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur, karena nggak ada yang mau mengatur. Guru takut nanti keras sedikit dilaporin polisi. Orang tua sementara nggak berani dan sibuk mereka kan sudah dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya. Wah, ini kadang-kadang anaknya juga ngelawan, orang tuanya juga bukan orang tua tipik kolonial model kita dulu kan. Saya Bang Ade orang tuanya kolonial. VOC ya, geplak. Pukul pakai kayu enggak? Beruntung. Guru saya dulu main gambar orang. Dan kita nggak nangis pulang. Oh ya, happy ya udah. Kalau nangis ditambah. Jadi harus happy ya. Dan kita nggak lapor sama orang tua. Nggak berani. Malu, tambah malu ya. Karena kalau kita ngomong gitu, orang tua kita malah digambar, mana yang digambar kanan, dia gambar yang kiri. Enggak bercandain. Tapi gini, ayah saya udah meninggal. Ada yang lucu juga Mas gitu. Ada yang bilang tuh begini. Kalau misalnya anak-anak yang tawuran, yang bandel tadi dikirim ke barak, jangan-jangan pulang dari barak, mereka tawurnya lebih punya strategi kan. Ada pasukan tempur, ada pasukan bertahan. Jadi anak-anak ini ketika pulang dari barak lebih jago bertempur jadi. Tapi itu nggak ada buktinya. Oh iya. Jadi yang tadi Anda bilang. Itu statement sosmed itu. Ya, itu yang Anda bilang. Sekarang udah jalan nih. Udah paling tidak lebih dari sebulan lah ya. Mestinya udah ada alumni-alumninya. Alumni itu harus dilihat. Betul. Ya, itu kan pernyataan yang gini loh, orang bikin kegiatan kan, nanti terus ekses negatifnya ini nanti jangan-jangan, tapi pakai jangan-jangan gitu loh. Kan orang harus pakai bukti dong, pakai data dong. Bener nggak alumni dari Bara itu tambah liar, tambah nakal? Betul. Memang mungkin saja orang awalnya berantemnya ngawur, sekarang ada disiplin bisa main ini mungkin kan gitu. Tapi kan hal-hal kayak gini ini adalah statement orang-orang yang nggak bisa memberikan solusi gitu loh. Banyak beredar di media sosial itu bahwa orang-orang seperti KPAI misalnya apa tuh yang cewek itu komentarnya kan juga gitu. Ini eksploitasi anak, semacam itulah, nggak persis begitu ya. Ternyata Kak Seto datang loh, bagus ini katanya. Kak Seto datang malah memuji loh. Memang harus begitu, harus ada yang action seperti Deddy Mulyadi. Kalau enggak ya berantakan Indonesia ini. Memang saat ini pendekatannya kan pakai gaya-gaya militer, pakai bara. Selain itu siapa yang bisa gitu loh? Siapa yang bisa mendisiplinkan mereka? Siapa yang bisa mengajari mereka? Baris berbaris itu kan seolah-olah sederhana ya, tapi itu sesuatu yang membentuk karakter gitu. Itu yang nggak disadari orang-orang. Mereka selalu berpikir militerisme itu buruk, sesuatu yang berbau militer itu jahat gitu ya. Kalau anak-anak dididik militer jadinya nakal, brutal. Tapi bahkan menurut saya, kenapa harus digunakan istilah militerisme? Jadi gini, Tempo ini menurut saya memang sedemikian negatifnya melihat Pak Deddy dan kemudian juga seperti dikatakan Belmondo Pak Jokowi, sehingga dia memang dengan sengaja kalau pakai istilah Anda tadi ngeframe, ya, misalnya dia gunakan istilah tadi ya, militerisme. Pertama populisme itu tidak menjawab masalah, hanya menyentuh hal-hal yang permukaan gitu. Betul. Terus misalnya dia bilang yang jelas-jelas terlihat adalah militerisme. Menurut saya militerisme kan ada kata ismenya ya. Jadi bahwa anak-anak itu dididik untuk menjadi para serdadu. Didoktrin. Ya enggak dong. Ya, ini kan cuma sebulan ditaruh di sebulan atau berapa waktu saya nggak tahu. 28 hari. 28 hari untuk periode pertama ya. Ya, untuk periode pertama, sekedar untuk menunjukkan pada anak-anak yang bandel-bandel itu bahwa kalau kalian sampai bandel terus ya kalian akan mengalami ini semua. Mengalami
disiplin yang sangat ketat itu. Hasilnya apa kita belum tahu. Ya. Tapi apakah itu artinya militerisme? Saya sih meragukan istilah itu tepat digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi melalui program pengiriman anak-anak ke barak militer. Ya. Kita jangan lupa loh, misalnya di Korea Selatan, ya, para anak muda di Korea Selatan itu entah semua atau terpilih itu harus ikut wajib militer. Semua. Wajib kan? Iya semua kan? Semua. Wajib militer, ya. Nggak ada masalah tuh di sana. Karena memang barangkali disiapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman serangan dari utara kan. Tapi kalau sekarang kita belum lihat metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, yang diberikan di sana seperti apa. Saya rasa memang jadinya berlebihan nih apa yang digambarkan oleh Tempo dan mungkin mewakili KPAI, Komnas HAM nih, yang Anda bilang nih kalangan menengah ke atas nih. Ya. Kalangan menengah ke atas ini nggak suka ketika ternyata anak-anak mereka itu harus menjalani pelatihan seperti apa yang dilakukan di TNI. Ya. Saya sendiri termasuk orang yang belum tentu setuju ya. Jadi dengan kata lain, saya belum menyimpulkan apakah ini baik atau tidak. Tapi benar yang Anda bilang, ya dicoba sekarang. Coba. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi jangan dong belum apa-apa udah langsung bilang, wah ini populisme yang tidak menjawab masalah. Ya apalagi ada statement yang disampaikan teman-teman Tempo itu adalah Deddy Mulyadi sedang investasi nih untuk 2029. Nah, ada semacam gambaran itu yang diberikan. Jadi Deddy Mulyadi ini melakukan apapun agenda-agenda di Jawa Barat ini adalah investasi di 2029 kan. Jangan-jangan Prabowo Deddy Mulyadi katanya kata mereka. Gitu. Tapi itu kemudian dibantah sendiri oleh salah seorang dari mereka yang mengatakan kalau nggak salah Cica ya. Dia udah pernah tanya nih ke Pak Deddy. Iya betul. Ya. Benarkah 2029 maju? Dia bilang enggak. Dia masih mau ngegarap Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya lagi-lagi ini kan menunjukkan sebenarnya jawaban itu menunjukkan dia tuh care banget sama Jawa Barat. Ya karena coba bayangkan dia tuh dimulai dari anggota DPRD ya di Kerawang ya. Terus ke Purwakarta, wakil Bupati Purwakarta, ya. Menjadi Bupati Purwakarta, menjadi anggota DPR dari wilayah Purwakarta ya. Dan sekarang menjadi gubernur. Dan selama masa panjang itu Kang Deddy ini memiliki reputasi yang sangat positif. Ya buktinya ketika dia bertarung di gelanggang pemilihan gubernur di atas 60% lah, 66% kalau nggak salah suaranya. Ya. Jadi dia adalah seseorang yang dihormati, dipandang secara positif oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, masyarakat merasakan hasilnya. Betul. Gitu kan? Jadi memang saya melihat Tempo itu memang terlalu kuat untuk melakukan framing, Bang. Terutama dalam pilihan judul misalnya. Seperti diksi-diksi gitu ya. Ini juga militerisme, populisme. Padahal mereka juga entah ngerti nggak ngerti atau sengaja ngerti tapi di framing bahwa populisme itu buruk. Taruhlah kalaupun Deddy Mulyadi memang sedang melakukan agenda untuk pencalonan ke depan, salahnya di mana gitu loh. Betul. Semua orang kan punya hak dan semua orang di era digital ini. Nah, ini satu hal yang dilupakan oleh Tempo, Bang. Semua orang, semua politisi hari ini itu populis. Karena apa? Ada media sosial gitu loh. Orang-orang yang tiba-tiba jadi terkenal nggak pakai saluran normal, nggak pakai demokrasi lama lewat partai, nggak pakai itu. Orang ya mungkin dia seperti Deddy Mulyadi ya, dia masuk partai, tapi dia punya saluran sendiri gitu. Dia punya YouTube, dia mengiklankan dirinya, taruhlah begitu ya. Nah, tapi kan nggak salah dengan semua itu. Makanya Tempo itu menurut saya sebagai media ya, mereka mestinya bisa objektif gitu loh. Menilai Deddy Mulyadi itu ya apa adanya. Populisme memang sesuatu yang bisa berakhir bahaya kalau salah satu janji-janji politiknya itu omong kosong. Ya, itu memang begitu, atau dia menjadikan rakyat sebagai tameng untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Itu nggak boleh gitu. Itu harus kita lawan. Makanya kata Stefanus Pramono itu yang di akhir Bocor Alus mengatakan, wah ini berbahaya, harus dilawan loh. Populisme itu kan bebas nilai, netral sebenarnya. Bahayanya di mana? Kecuali kalau ada indikasi menyimpang, bermasalah seperti Trump misalnya, itu populis juga. Cuman dia bermasalah karena melawan minoritas gitu loh. Wah, dia anti imigran gitulah, kayak gitulah.
Nah, itu yang harus dilawan, nggak boleh. Nah ini misalnya kayak Anda sebut tentang Pramono tadi, itu kan dia juga menyebut yang tadi saya katakan ya, kebencian dia terhadap Jokowi itu rupanya nggak bisa dia tutup-tutupi. Jadi dia bilang Mulyadi ini adalah penggantinya Pak Jokowi. Jadi sama, terus dia bilang kayak dulu tuh kegorong-gorong gitu ya. Lah salahnya di mana kalau ada seorang calon presiden memilih, atau di waktu itu calon gubernur, saya nggak tahu lah ya, sampai ke gorong-gorong. Seperti Kang Deddy kan juga sekarang sampai ke lapangan. Dia barangkali setiap hari lebih mudah ditemui di luar kantornya daripada di dalam kantor, bukan untuk minum-minum, makan, pesta-pesta, tapi betul-betul dia ketemu dengan rakyat. Ya, apa yang jadi bahaya di situ? Kenapa kalimatnya Tempo adalah kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan yang apa? Kesalahan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu di masa terakhir sebelum dia turun, itu popularitas dia di mata masyarakat, akseptabilitas oleh masyarakat kan sangat tinggi. Apakah Tempo merasa bahwa orang-orang semacam ini tidak boleh lagi? Terus yang dipilih siapa? Kalau orang populer gak boleh dipilih. Orang yang tidak populer ya. Maunya dari partai lah. Enggak, artinya dia kepengennya memang kaum elitis. Orang-orang yang berorientasinya ke atas, bukan ke bawah. Deddy ini adalah, Tempo ini harus sadar, suka nggak suka, ya. Apa yang dilakukan Deddy ini adalah hal-hal yang seharusnya sejak lama sudah dilakukan oleh para pemimpin daerah. Saya kasih contoh nih ya. Yang dia membersihkan di mana puncak itu loh, ada tempat wisata di puncak ya. Yang di puncak itu, yang ternyata pertama menyalahi izin, kedua membahayakan lingkungan, merugikan lah ya. Memang yang namanya Deddy Mulyadi itu gayanya, ya, dan ini yang dikritik oleh Tempo, ini nggak pakai konsultasi. Dia datang, dia dapat datanya, nggak konsultasi dengan DPRD maksudnya. Sama ya, itu harusnya jadi bagian dari lingkungan hidup. Ya kan? Tapi kan dia sebetulnya bicara sama Kementerian Lingkungan Hidup. Dia bicara sama, saya lupa lah, sama bupati di situ segala macam. Dia cek izinnya gimana. Loh ini kan melanggar. Ya. Oh ini kan mengganggu lingkungan hidup. Dia datang ke sana. Dia bawa pasukannya itu. Dia obrak-abrik itu. Dia runtuhkan. Itu yang Kang Deddy di tempat lain tuh ngomong, kalau saya selalu harus konsultasi sama DPRD, nggak bakal jalan itu, dia bilang. Pasti hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditunda terus, akhirnya nggak pernah ditertibkan, ya. Jadi Tempo seharusnya, taruhlah Tempo bilang, ya sebenarnya ini ada sebuah cara lain, yaitu membicarakan itu dengan DPRD. Tapi jangan diserang sebagai tidak menyentuh akar masalah, ya cuman di permukaan. Enggak, Kang Deddy itu melakukan hal-hal yang memang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Tempo juga ini, Mas Kajito, Bang Ade, mereka menggambarkan bahwa Deddy Mulyadi itu digambarkan sebagai seorang raja katanya. Jadi ada sebutan. Iya kan, kepala dinas itu semacam patih. Terus Deddy Mulyadi adalah raja. Yang mana itu dipakai istilahnya sampai hari ini. Itu menggambarkan dia orang paling berkuasa, dia ingin menunjukkan bahwa dia orang yang paling gerasa gerusuk. Kok raja suka-suka dia lah. Nah, gimana Mas Kajito? Kan? Memang Tempo nggak eksplisit mengkritik. Tapi dengan penggambaran itu, dia adalah seorang raja, dia memanggil anak buah dengan para patih. Ya, sempat dipanggil patih kepala dinas ini, terus Kang Deddy Mulyadi juga bilang, ya karena itu semua orang mulai kebiasaan memanggil saya raja gitu. Iya. Itu yang pakai istilah Anda tuh, ini ngeframingnya tuh negatif banget ya. Betul. Ya, padahal kan sebenarnya Deddy itu orang yang senang guyon ya, mungkin saja waktu itu dia lagi guyon gitu. Yang mana nih? Yang menyebut raja, menyebut patih. Enggak, gitu. Kata dia memang itu nama yang sudah seperti diterima di. Ya itu kan lama banget kan. Enggak, tapi menurut saya, kalaupun misalnya saya di kantor ini nih, dibilang, ya saya sih nggak punya nama khusus ya, cuman taruhlah kalian menyebut, hey chief gitu kan. Atau apalah, Your Highness atau apalah, Datu, misalnya, ya nggak usah juga terlalu dimaknai dengan cara yang
negatif, biasa-biasa aja kok ya. Orang-orang memandang dia sebagai seorang pemimpin. Iya. Ya buktinya angkanya 66%. Betul. Ya. Ya itu kan framing, Bang. Namanya framing itu ya ingin menggambarkan Dedi itu dengan negatif. Iya. Dan sebutan raja tadi itu sesuai dengan pernyataan dari PDIP ini ya, Jawa Barat ya. Itu kan kesana larinya. Ya. Ini kayak raja kayak ini gitu kan. Ada pernyataan semacam itu. Artinya bahwa Dedi memang sengaja dipojokkan supaya di kalangan rakyat, masyarakat tadi murni tadi, rakyat murni tadi yang sedang dibela marginal yang dibela Dedi. Dia dimusuhi gitu loh. Ini elitis, jangan kamu, seolah-olah begitu yang sedang di framing oleh mereka. Makanya itu diulang-ulang. Padahal seperti pertanyaan Bang Ade tadi, salahnya di mana kalau orang mau gitu? Kalau dia mau dipanggil raja ya. Oke. Nah, tapi misalnya lagi ya nih untuk menunjukkan bahwa kenapa ya Tempo tuh harus melakukan ini semua. Yang tentang fotografer. Oh ya, yang ada videografer, ada 2 tim. Ada 2 tim, ada 4 orang segala macam. Itu yang tadi dikatakan oleh Jito kan. Ya memang zaman sekarang justru bodoh Anda. Anda adalah seorang pemimpin. Saya nih, ya, saya adalah saya ulang nih bahwa angka saya waktu pileg itu sebetulnya bisa membawa saya ke Senayan. Saya tanya sama Anda, kenapa saya sepositif itu suaranya? Jawabannya sederhana kok. Karena saya setiap hari muncul di media sosial. Saya muncul di YouTube. Ya, mahal nggak? Nggak mahal. Ya memang kita kebetulan beruntung ya punya studio, punya segala macam. Nah Kang Dedi ya gubernur ya bisa dong punya 2 videografer dia bilangnya, ada 2 fotografer. 2 tim videografer. 2 tim videografer. Ada 7 orang. Ada 7 orang. Setiap hari dia bisa menyajikan 3 konten mengenai apa yang dia lakukan. Wong itu sih udah luar biasa kan. Dia datang menemui apalah ya yang sama anak kecil itu loh. Anak-anak nanti kalau kamu jangan nakal ya gitu ya. Ada video kayak begitu. Ada yang dia turun ke gorong-gorong ngebersihin sampah. Ada yang dia ketika ada sebuah rapat dengar pendapat gitu dia ngomong, dia mendengarkan orang lain. Itu kan positif banget. Kenapa sekarang dibacanya dalam rangka investasi menuju 2029? Pertama, kalaupun iya juga nggak apa-apa. Kedua, emang kalau punya tim videografer, lantas masalahnya di mana? Bukankah itu harusnya justru ditiru oleh siapapun kepala daerah, siapapun anggota DPR, harusnya bikin hal yang sama. Ya kalau saya nggak bisa melakukannya, saya nggak punya uang aja. Mantap banget ya. Oke, cuman terakhir dari saya, yang saya senangi juga dari seorang Kang Dedi ini yang walaupun dia disebut sebagai seorang raja di sana ya, apalagi disebut seorang yang populis ya. Saya perhatikan kan videonya tentang sama stakeholder dinas di sana itu. Ada perbedaannya yang saya perhatikan dengan kepemimpinan dia sebagai gubernur Jawa Barat dengan dulu Pak Ahok. Saya bandingkan sama Ahok. Kenapa Jakarta. Jadi kalau Kang Dedi Mulyadi itu kalau dia lagi ngomong sama stakeholdernya, dia itu tipikal orang yang akan nanya kan, kenapa, dan stakeholder itu diberikan waktu untuk menjawab. Karena ini Pak alasannya. Jadi ada semacam diskusi panjang tuh untuk menemukan jalan. Beda dengan Pak Ahok dulu kan, nyalahin orang aja kan. Diskusi nggak ada, lu salah pokoknya, jangan lu korup. Jangan begitu. Enggak, maksud saya gaya kepemimpinannya jelas berbeda. Dia nggak pemarah. Kang Dedi itu nggak pemarah. Tapi bisa marah. Bisa marah. Iya. Kalau dia udah kesal sama orang, ini jawabannya salah lagi. Itu yang saya baca ya dari 2 kepemimpinan. Saya setuju. Lihat bagaimana dia, kalau Anda pernah lihat videonya, dia datang ke sebuah tempat minuman, ada orang yang menjual minuman keras. Nah, tapi kan biasanya minuman kerasnya nggak muncul di depan. Nggak muncul di depan. Tapi dia cek, ini apa? Ini apa? Gitu kan? Ketahuan kan? Dimarah-marahin menjualnya. Dan disuruh tutup langsung pada hari itu juga. Dia bisa marah. Nah, buat orang-orang di Jawa Barat, kehadiran tokoh-tokoh yang menjual minuman keras semacam ini itu memang sangat mengganggu buat orang-orang yang anti minuman keras. Karena bisa dibeli dengan mudah di Jawa Barat itu. Dan anak-anak yang membeli, remaja ya. Itu kan memang persoalan besar. Nah, kalau orang seperti Kang Dedi yang ingin membersihkan hal semacam itu, terus diserang nih
dengan mengatakan bahwa oh ini populis aja nih, tidak menyentuh akar masalah gitu ya. Ya saya akan bilang, ya saya akan bela Kang Deddy lah. Oke. Mantap Bang Ade Armando. Mantap Mas Gaji Toil Kayani. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini sudah diingatin sama timer kayak biasa. Kita kalau ngomong bisa bablas. Ya kan? Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman Cokro TV udah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa di episode bocor halus. Sampai jumpa di episode bocor kasar selanjutnya. Sampai jumpa. Ini nggak boleh diedit ya.